Assalamualaikum, jumpa lagi dalam seri Ekonomi Kelembagaan. Saya membaca laman Facebooknya Rangga Babuju tentang sampah yang ditinggalkan pengunjung di Pantai Wane. Pantai yang kini sedang viral karena keindahannya. Tapi seperti biasa, keindahan itu tidak bisa dinikmati tanpa noda. Noda yang satu ini bernama sampah. Bukan dari laut, tapi dari darat. Dari kita, pengunjung, dari mereka yang datang bersuah foto, lalu pulang dengan meninggalkan jejak plastik, botol, dan sisa bungkus makanan. Kita mungkin tidak ingin menyalahkan pengunjung atau warga, atau pemerintah desa yang disalahkan. Tidak adanya aturan main yang agak tegas, itu jadi penyebab. Tidak ada kelembagaan yang membuat kita malu membuang sampah. Tidak ada sistem yang membuat orang bangga untuk memungutnya. Inilah yang disebut oleh para ekonom kelembagaan sebagai kegagalan institusi. Bukan hanya soal hukum, tapi soal norma. Kita tidak punya mekanisme kolektif untuk menjaga sumber daya bersama di pantai. Padahal Pantai Wane bisa jadi lumbung ekonomi, tapi ya justru sedang mengalami tragedi milik bersama. Orang memanfaatkan tanpa tanggung jawab, sama seperti kebun yang digarap rame-rame tanpa aturan. Siapa cepat dia dapat, sisanya ya rusak. Saya jadi ingat Elinor Ostrom, peraih Nobel Ekonomi Kelembagaan. Ia bilang sumber daya alam bersama hanya bisa selamat kalau ada kelembagaan lokal yang kuat. Bukan cuma polisi, tapi aturan main yang disepakati bersama. Ada sanksi, ada insentif, dan ada rasa memiliki. Bayangkan kalau pengunjung Pantai Wane membayar tiket 10.000, lalu diberi kantong sampah dan beritahu, kalau Anda bawa pulang sampahmu, uang Anda kembali. Itu sederhana, tapi itu insentif, itu kelembagaan. Bayangkan kalau anak-anak muda Karang Taruna jadi petugas pantai, bukan untuk menegur tapi mengedukasi. Mereka dibayar dari retribusi, itu pekerjaan, itu ekonomi. Bayangkan kalau sampah plastik dikumpulkan, didaur ulang, dijadikan kerajinan, dijual ke wisatawan, itu mungkin jadi industri kreatif. Bayangkan kalau ada lomba kampung terbersih, kampung penjaga pantai terbaik, itu reputasi, itu kebanggaan. Semua itu bukan mimpi sebenarnya, tapi semua itu butuh satu langkah awal, konsolidasi aktor lokal, duduk bersama, bukan hanya rapat, tapi membuat forum pengelola Pantai Wane. Di sana ada kepala desa, ada guru, ada pelaku usaha, ada anak muda, ada tokoh adat, dan lain-lain. Mereka yang menyusun aturan, mereka yang mengawasi, mereka pula yang bertanggung jawab. Karena laut tidak butuh kita, tapi kita yang butuh laut. Dan pantai seperti Wane tidak perlu bersolek lebih cantik. Ia hanya perlu dijaga dengan cara yang masuk akal dan berkelanjutan. Saya yakin jika institusi dibangun bukan cuma sampah yang hilang, tapi juga muncul rezeki baru, peluang baru, dan kebanggaan baru. Pantai Wane bisa jadi contoh, bukan hanya terkait keindahan alamnya, tapi juga keindahan tata kelola. Dan semua itu bisa dimulai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.